Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas terkait dengan penelitian literatur. Barangkali mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita akan membahas lebih lanjut kaitannya dengan penelitian literatur ini. Kalau berdasarkan tempat, maka kita mengenal beberapa jenis penelitian ya. Yang pertama mungkin kita mengenal penelitian lapangan. Nah, itu biasanya kalau mahasiswa di tarbiyah atau mahasiswa pendidikan itu banyak kajian-kajiannya, kecenderungan mahasiswanya mayoritasnya itu adalah meneliti penelitian lapangan, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di dalam satu lingkup keluarga. Dan ada juga penelitian literatur atau penelitian kepustakaan. Nah, itu biasanya dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang itu terkait dengan topik yang kita kaji. Ada juga penelitian di laboratorium. Nah, ini biasanya mahasiswa-mahasiswa yang eksak, mereka melakukan penelitian di lab itu. Nah, di tengah COVID-19 ini, di mana beberapa tempat, lokasi yang mau kita teliti, kalau itu penelitian lapangan itu datanya susah digali, kemudian subjeknya susah diwawancarai dan lain sebagainya, maka penelitian literatur boleh jadi menjadi alternatif tersendiri ya, yang itu akan mempermudah mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Karena bagaimanapun penelitian atau kajian-kajian kaitannya dengan tugas akhir itu, skripsi itu masih kampus-kampus masih mensyaratkan harus mahasiswa harus menulis skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, literatur di tengah kondisi yang seperti ini boleh jadi menjadi alternatif yang sangat membantu ya. Apakah penelitian literatur itu lebih sulit dibandingkan penelitian lapangan? Barangkali ini tergantung personnya, tergantung orangnya ya. Kalau orang itu lebih suka dia turun ke lapangan, lebih suka berkomunikasi dan lain sebagainya, maka penelitian lapangan bagi dia mungkin lebih mudah. Kenapa penelitian lapangan itu tidak memerlukan banyak kajian-kajian literatur? Dia hanya di bab 2 saja. Itu yang fokus kepada kajian teoritisnya. Sementara untuk penelitian literatur itu setidaknya mensyaratkan orang itu memiliki buku-buku atau karya yang mau dia teliti. Nah, itu satu. Dia harus memiliki buku-buku atau karya yang mau dia teliti. Nah, kemudian dia memiliki wawasan atau pengetahuan tentang pengetahuan yang dia teliti itu juga. Nah, kemudian yang jelas itu karena literatur itu datanya digali dari bacaan, kemudian dari buku-buku segala macam, maka orang yang melakukan penelitian literatur dia harus betah membaca. Setidaknya dari pagi sampai sore dia harus betah membaca. Kemudian menganalisis dan membandingkan dengan karya-karya yang lain atau tokoh-tokoh yang lain yang membahas pada satu topik yang sama. Saya sendiri kecenderungannya lebih suka pada penelitian literatur. Mungkin karena basicnya adalah usuluddin dan lebih banyak pada kajian-kajian literatur, maka terbawa dengan kondisi seperti itu, kami lebih banyak melakukan penelitian literatur dan lebih spesifik lagi adalah penelitian tokoh. Nah, kalau di S1 saya meneliti karya Syahrur, Al-Quran wal Kitab, Qiraah Mu'asirah itu, tapi karena S1 mungkin skupnya lebih kecil, maka saya khusus mengkaji kaitannya dengan ijaz Qur'annya. Nah, kemudian kalau yang di S2 kajian sama seperti S1, kajian tokoh juga, karena menurut saya paling mudah tokoh ini, kajian tokoh ini lumayan mudah lah dibandingkan penelitian-penelitian yang lainnya. Saya mengkaji Ibnu Taimiyah di kitab beliau itu Majmu' Fatawa yang berjilid-jilid itu, tapi satu fokus pada tasawufnya saja. Pada saat itu mengkaji tentang akidah wahdatul wujudnya itu. Wahdatul wujud di tasawufnya Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Itu ada beberapa jilid. Lalu saya ambil satu jilidnya saja tentang tasawuf itu.
Nah, sementara di S3 sama tetap kajian tokoh juga. Yaitu di kitab Tafsir At-Tabari. Nah, saya berusaha untuk mengkaji hadis ayat-ayat yang kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri di Tafsir Tabari. Bagaimana At-Tabari menafsirkan dengan hadis-hadis, kemudian dengan argumentasi dan lain sebagainya, ayat-ayat yang kaitannya dengan gender itu tadi. Jadi kalau literatur ini kita hanya fokus di beberapa tokoh itu saja, sehingga itu sangat mempermudah bagi saya mungkin untuk kita lebih fokus. Jadi literatur ini seninya di situ, seninya bahwa kita dapat menggali lebih jauh pemikiran tokoh itu ya. Jadi mungkin penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun penelitian literatur, itu sama-sama pentingnya. Bila penelitian lapangan itu mengkaji fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang ada di masyarakat, kemudian segala macam. Tapi kalau penelitian literatur, kita berusaha untuk menggali tren-tren pemikiran yang berkembang saat itu apa saja, dan yang lagi trennya itu apa saja. Nah, biasanya kalau pemikiran itu baru, karya itu satu hal yang baru, kemudian itu diperbincangkan orang, maka proposal kita biasanya itu lebih mudah diterima dibandingkan kalau kita mengkaji karya-karya yang sudah lama, kemudian sudah banyak orang mengkajinya dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang teori kajian atau penelitian literatur. Yang kita akan tampilkan, yang kita akan bahas itu adalah sejumlah karya-karya yang itu ditulis oleh para tokoh. Jadi kita mengenal kajian literatur itu dari karya-karya mereka itu seperti apa mereka menulis, kemudian apa saja judul-judulnya, kemudian kira-kira ini terkait dengan mengapa mereka harus membahas ini dan lain sebagainya. Jadi kita memulai dari hasil karya mereka itu. Ada beberapa buku, ada beberapa karya di sini yang mungkin bisa kita tampilkan untuk kita perbincangkan pada kesempatan ini. Di tangan saya ini ada Al-Quran dan Sekularisme, kajian kritis terhadap pemikiran Thaha Hussein. Ini buku sudah cukup lama tapi menarik kajiannya. Ini diterbitkan tahun 1994 oleh Tiara Wacana Jogja. Al-Quran dan Sekularisme ditulis oleh Syahrinah Harahap, yakni pemikiran Thaha Hussein-nya. Jadi kalau bentuknya itu adalah kajian pemikiran tokoh Thaha Hussein, kemudian itu kita mengkaji satu topik dari yang ada di karya-karya Thaha Hussein, nah maka model-model penelitian literatur seperti ini kita harus mengumpulkan beberapa karya yang ditulis oleh Thaha Hussein. Biasanya kita kumpulkan dulu beberapa karya. Kalau di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 12 karya Thaha Hussein yang menjadi rujukan primernya, yang ditulis oleh Pak Syahrinah Harahap ini. Nanti dari beberapa karya itu kemudian kita baca, kemudian beberapa pemikiran Thaha Hussein yang terkait dengan Al-Quran dan sekularisme, itulah yang kita akan ulas, yang di situ akan dikaji. Jadi apa? Kajian literatur itu boleh jadi mengkaji satu tokoh, tapi dengan memiliki banyak karya, tapi pada satu topik tertentu saja. Boleh jadi tokoh itu memiliki banyak karya dengan bidang keilmuan yang berbeda. Tapi karena harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan kita dan kecenderungan apa yang mau kita kaji, maka kita hanya mengkaji satu topik saja. Contohnya seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu menulis banyak karya dengan bidang keilmuan yang beragam.
Di situ ada tauhid, di situ juga ada ilmu hadisnya, di situ ada ilmu tafsirnya, di situ ada tasawufnya. Nah, sesuai dengan bidang keilmuan kita dan kecenderungan kita, keilmuan kita apa? Nah, lalu begitu uh, background kita atau S2 kita itu adalah tasawuf, maka yang kita kaji hanya karya-karya beliau terkait dengan tasawuf saja. Nah, sama seperti ini juga. Jadi Thaha Hussein memiliki banyak karya, barangkali bukan hanya Quran dan sekularisme saja, tapi banyak hal yang diperbincangkan beliau itu, tapi karena kaitannya dengan keilmuan kita, maka yang dikaji hanya Al-Quran dan sekularisasinya saja. Nah, di sini ada juga ayat-ayat Al-Quran dalam pemikiran teologi As-Sanusi, telaah filosofis. Nah, sini sama seperti Thaha Hussein juga, maka penulisnya di sini Pak Dr. Haji Muhyar Sani itu memiliki karya As-Sanusi ada 5 di sini yang dijadikan sumber utamanya ya, sumber pokoknya. Nah, jadi ada 5 karya dan penulisnya berusaha memfokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang itu kaitannya dengan teologi, membahas tentang teologi. Jadi ada tiga kajian, ada 3 bahasan di sini. Kalau di sampul belakangnya itu ada membahas masalah ibadah, kemudian ada eksistensi Tuhan, manusia dan hari akhirat. Jadi 3 tema itu saja yang dikaji di buku ini. Tokohnya satu, dan tokoh itu memiliki beberapa karya, tapi fokus kita itu hanya pada ayat-ayat Al-Quran yang itu ada pemikiran teologinya, terutama kaitannya dengan eksistensi Tuhan, manusia, dan hari akhir. Nah, di sini juga ada satu karya juga, yang ini satu tokoh juga, yakni Ibnu Taimiyah. Sini judulnya Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fikih Islam. Nah, jadi berarti apa? Berarti karya yang dikaji, Ibnu Taimiyah memiliki banyak karya, kemudian dengan banyak ragam bidang keilmuan, tapi yang dikaji di sini hanya memfokuskan pada ijtihad saja dalam bidang fikih. Berarti di Majmu' Fatawa yang bab tentang bahasan tentang ijtihad, bahasan tentang fikih, itu menjadi fokus utama peneliti ini. Dia mengkaji, memfokuskan pada karya atau bidang yang dikaji oleh Ibnu Taimiyah pada ijtihad itu saja. Memang biasanya kalau penulis itu memiliki banyak bidang keilmuan, itu kita susah kalau hanya membaca dari satu jilid saja atau dua jilid saja. Apalagi Ibnu Taimiyah. Apalagi tentang ijtihadnya di bidang fikih misalnya, ijtihadnya di bidang hadis, tafsir dan lain sebagainya, itu cukup luas. Maka perlu pembatasan dan perlu juga kita baca bukan hanya karya yang mengkhususkan pada ijtihadnya, tapi karya-karya Ibnu Taimiyah yang lainnya juga perlu dibaca untuk lebih mengenal ya, paling tidak dapat kita mengetahui seperti apa pemikiran Ibnu Taimiyah dari kitab-kitab beliau yang lainnya itu. Ada juga satu karya tulis di sini yang mengkaji tafsir Al-Misbah. Maka di sini ada tafsir Misbah dalam sorotan, kritik terhadap karya tafsir M. Quraisy Shihab. Jadi Quraisy Shihab sebenarnya beliau itu sangat produktif ya, bukan hanya tafsir saja yang beliau tulis, ulumul Quran, kemudian kajian-kajian keagamaan yang lainnya, perempuan, jilbab dan lain sebagainya. Itu juga banyak sekali karya-karya beliau. Tapi penulisnya di sini memfokuskan pada tafsir Al-Misbah saja, dan itu pun kritik terhadap tafsir Al-Misbah. Jadi fokusnya di sini adalah batasan kajiannya itu di tafsir Al-Misbah. Tidak semua karya-karya Quraisy Shihab itu diteliti.
Nah, jadi boleh jadi kita akan temukan satu tokoh yang memiliki banyak karya di berbagai bidang keilmuan. Nah, kemudian pembatasan kita seperti apa? Kita hanya membatasi pada satu kitab saja misalnya, atau satu tokoh, satu kajian saja, satu bidang saja. Nah, itu sudah cukup memadai. Biasanya inilah yang membedakan antara S1, S2 dan S3. Kalau di S1 itu cukup satu topik kecil saja itu sudah memadai. Nah, tapi kalau di S2 biasanya berusaha untuk membandingkan beberapa tokoh, atau satu pemikiran, satu topik dengan banyak karya tokoh itu, kemudian dikaji beberapa karya itu. Nah, itu beberapa kitab, beberapa karya kemudian kita kaji. Nah, itu biasanya untuk kajian-kajian S2 atau S3. Nah, jadi S3 itu yang membedakannya adalah di pendekatan-pendekatan dengan berbagai pendekatan itu. Nah, jadi interdisipliner itu menjadi ciri khas dari yang di S3, sehingga ditemukan temuan-temuan yang baru itu. Kemudian kalau di sini Pak Suryadi, ini dosen saya juga waktu di UIN Jogja, beliau membahas metode kontemporer memahami hadis. Nah, perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. Nah, berarti di sini membandingkan dua tokoh ya. Yang pertama itu adalah Muhammad Al-Ghazali, kemudian yang kedua itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Nah, sebenarnya dua karya tokoh itu sudah ada terjemahnya. Nah, jadi di sini kaifa nata'amal di Yusuf Qaradawi itu adalah kaifa nata'amal ma'as sunnah an-nabawiyah. Nah, ini sudah diterjemahkan juga. Nah, kemudian dua buku inilah yang diteliti, yang disandingkan. Nah, ini terjemahan dari karya Muhammad Al-Ghazali. Studi kritis atas hadis, sama-sama diterbitkan oleh grup Mizan ya. Kalau di sini As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlil Fiqh wal Hadis. Karya Muhammad Al-Ghazali. Jadi karya Muhammad Al-Ghazali ini kemudian ditanggapi oleh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Sehingga dua karya ini kemudian dianalisis, dilihat lagi, dikaji lagi, sehingga menghasilkan satu disertasi metode kontemporer memahami hadis Nabi. Jadi untuk kajian-kajian disertasi itu bisa membandingkan beberapa tokoh. Misalnya ada yang mengkaji, membandingkan misalnya etika Al-Ghazali kah dengan Kant kah, itu menghasilkan satu karya, membandingkan dua tokoh yang sama-sama berbicara tentang etika, kemudian kita kaji. Itu biasanya ciri dari S3. Beberapa tokoh kita kaji, kita teliti, kemudian kita bandingkan. Nah, di sini juga ada etika Hamka. Jadi Hamka juga banyak menulis karya-karya yang beragam juga. Ada tafsir Al-Azhar, kemudian ada juga buku-buku yang lainnya, buku-buku keislaman lainnya, itu yang banyak ditulis oleh Hamka. Di sini banyak sekali yang jadi rujukannya. Hampir lengkap nih, revolusi agama, mutiara filsafat, kemudian pelajaran agama Islam. Jadi berpuluh-puluh. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 24, 25 karya Hamka. 25 karya Hamka kemudian dibaca, kemudian diteliti, dianalisis, yang fokusnya itu pada etika Hamka. Pada etika Hamka. Jadi di sini judulnya Etika Hamka, konstruksi etis berbasis rasional religius. Jadi ini disertasi juga. Jadi kalau disertasi, meskipun dia satu tokoh, tapi kalau banyak karyanya, itu bisa dijadikan penelitian untuk disertasi. Yang biasanya sulit itu, susah kita terima itu adalah satu tokoh dengan satu karya, dan tokohnya atau itu masih ada. Sehingga satu karya itu mungkin barangkali belum cukup memadai untuk penelitian disertasi. Kalau penelitian skripsi mungkin bisa, tapi kalau untuk penelitian disertasi
Nah, itu karena belum selesai lagi, pemikiran beliau itu belum selesai. Nah, kalau seandainya banyak tulisan-tulisan beliau, pemikiran beliau itu banyak yang dihasilkan, kemudian bisa kita analisis dari satu karya beliau dengan karya-karya yang lainnya, itu baru bisa menghasilkan jadi bahan untuk penelitian disertasi kita. Kalau itu kajian disertasi. Nah, ada juga misalnya di sini ditulis oleh ini hasil penelitian disertasi juga Dr. Muhammad Isam ini, itu ada inklusivitas hadis Nabi menurut Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ini tokohnya adalah Ibnu Taimiyah, yang dikajinya adalah hadis. Nah, berarti ini ada kemungkinan juga meneliti kitab Majmu' Fatawanya itu di bab khusus di jilid tentang ulumul hadisnya. Nah, itu. Ini berarti apa? Ini satu tokoh kemudian dibatasi pada satu topik saja, pada satu kajian hadis saja. Ini sudah bisa menghasilkan satu karya disertasi. Di Fakultas Tarbiyah biasanya banyak kitab-kitab yang tentang pendidikan yang mungkin bisa digali, bisa diteliti dari kajian-kajian literatur. Nah, ini mahasiswa juga beberapa meneliti itu, cuman tidak komprehensif. Saya lihat itu. Misalnya kitab Al-Akhlaq lil Banin. Al-Akhlaq lil Banin itu ada yang lil Banin, kemudian ada yang lil Banat. Nah, ini kalau yang lil Banin ini ada 4 jilid, yang lil Banatnya juga seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau di S1 itu hanya jilid satunya saja lil Banin, kemudian lil Banat juz satunya saja. Kemudian hanya satu tokoh Umar bin Ahmad Barja. Ini penulisnya adalah Umar bin Ahmad Barja. Umar bin Ahmad Barja saja yang dia teliti. Kemudian tidak banyak memperbandingkan atau tidak membandingkan dengan tokoh yang itu sama kajiannya tentang akhlak juga, misalnya Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa ditindaklanjuti untuk penelitian S2. Entah nanti pada aspek pendidikannya, pendidikan akhlak untuk anak misalnya menurut Umar bin Ahmad Barja dan Imam Al-Ghazali, itu bisa disandingkan itu. Nanti akan menghasilkan satu karya baik itu tesis maupun disertasi. Saya kira Imam Al-Ghazali banyak juga menulis tentang akhlak. Kemudian Umar bin Ahmad Barja setidaknya ada 4 jilid itu. Kemudian itu lil Banin, kemudian lil Banatnya juga seperti itu. Ini bisa sebenarnya dikaji, ditindaklanjuti dalam satu penelitian kajian literatur. Dan saya juga tertarik juga sebenarnya dengan beberapa karya yang ditulis oleh Pak Munib Khotib ini. Ini cukup produktif. Di sini ada setidaknya saya memiliki 4 buku beliau itu ya. Yang pertama ada Sekolahnya Manusia, ada Gurunya Manusia, ada Orang Tuanya Manusia. Ini ada Sekolah Anak-anak Juara, Sekolah Anak-anak Juara. Tapi saya lihat di Tarbiyah, khususnya di UIN kita itu, di UIN Antasari itu belum saya temukan mahasiswa yang mengkaji yang khusus pemikiran Munib Khotib. Memang di kajian literatur itu sangat dianjurkan. Kalau tokoh yang kita teliti itu karya-karyanya itu masih hidup, maka bukan hanya karyanya saja yang kita teliti, tapi orangnya pun kita wawancarai. Kenapa boleh jadi katanya ada perkembangan pemikiran atau ada perubahan atau perbedaan pemikiran dengan karya beliau yang terdahulu, kemudian dengan pemikiran beliau yang sekarang, boleh jadi ada perbedaan perspektif. Jadi kalau tokoh itu masih hidup, maka dianjurkan di penelitian literatur itu juga untuk mewawancara tokoh tersebut. Jadi inilah barangkali sekilas kaitannya dengan karya-karya yang itu menulis kaitannya dengan literatur ya, penelitian literatur. Jadi mungkin ini menjadi alternatif bagi mahasiswa di tengah situasi yang belum pasti ini, itu untuk meneliti kajian-kajian literatur. Maka menurut saya itu lebih mudah sebenarnya, apalagi saat sekarang ini mudah sekali
buku-buku, kemudian kita download, kemudian PDF segala macam itu juga banyak sekali, terutama yang berbahasa Arab ya. Kalau kajian kita berbahasa Arab itu sangat mudah sekali, karena PDF yang itu bisa di-download itu sangat banyak sekali. Jadi penelitian itu sangat membantu kalau mahasiswa meneliti penelitian literatur gitu. Jadi tidak perlu ke kampus, ke perpustakaan lagi, cukup di rumah saja kemudian download kitab-kitab yang mau kita teliti. Memang kalau itu yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, syaratnya memang kita harus menguasai bahasa yang kita teliti. Jadi kelemahan mahasiswa itu adalah di penguasaan bahasanya. Jadi keterbatasannya itu, mau meneliti literatur yang berbahasa Arab, wawasan atau keahlian berbahasanya lemah, sehingga terkendala dia, harus mencari terjemahnya. Masa Al-Akhlaq lil Banin saja harus mencari terjemahnya dulu, tidak membaca karya aslinya, itu kan susah dia. Maka syarat penelitian literatur, kalau dia berbahasa asing, maka dia harus menguasai bahasa yang dia teliti itu. Itu syarat utamanya. Jangan hanya mengandalkan dari buku atau karya terjemah saja. Barangkali demikian kaitannya dengan bahasan kita di penelitian literatur. Mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya bisa kita perdalam lagi seperti apa langkah-langkah kalau kita mau mengkaji penelitian literatur ini. Demikian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.